Tuhan untuk mencoba menghadirkan sakti pada jasmani, pada perasaan, pada batin. Dan sekarang meditasi duduk. Meditasi duduk yang kita mencoba untuk duduk bersila. Dan waktu duduk bersila kita mencoba juga membuat bagian pinggul itu lebih tinggi dari bagian itu. Karena kalau misalnya sama tingginya itu akan duduknya akan sulit, ya akan melelahkan. Ya, saya pikir apa yang kalian lakukan saat ini yaitu bagian pinggul lebih tinggi itu sudah pas. Kalau misalnya kurang tinggi dan atasnya masih cukup, boleh saja pakai 2 beras. Kemudian ya, duduk bersila. Kalau misalnya ada masalah di kaki, jadi boleh saja tidak duduk bersila, tapi duduk di kursi. Cuma waktu duduk di kursi usahakan tidak sandar, supaya duduknya lebih nyaman. Jadi duduknya itu agak ke depan. Jadi hanya bagian pinggul sedikit saja di atas kursi. Ya, kita duduk bersila dengan badan yang tegak tapi rileks. Karena kalau tegang kita tidak mampu duduk dalam jangka waktu lama. Matanya ditutup. Kemudian pertama-tama kita sadari napas. Terutama kita menyadari sentuhan napas. Jadi kita tidak peduli sentuhan itu terjadi di bagian mana. Yang penting kita tahu ada sentuhan. Sama seperti tangan saya menyentuh meja. Saya tahu ada sentuhan, tapi sentuhannya terjadi di jari ini. Saya tidak begitu peduli. Saya hanya tahu ada sentuhan saja. Di waktu kita napas, yang kita sadari ada sentuhan atau tidak ada sentuhan. Kalau sentuhannya terjadi di mana, di titik mana, kita tidak cari tahu. Dan mungkin di metode yang lain ada sangat memperhatikan titik sentuh. Tapi di sini kita tidak memperhatikan titik sentuh. Yang penting kita tahu ada sentuhan atau tidak. Hanya itu saja. Kalau misalnya ada yang mengalami kesulitan untuk menyadari sentuhan napas, maka yang penting kalian tahu kalian sedang bernapas. Kalau itu pun sulit, boleh saja pakai pengucapan kata atau kalimat dalam hati. Misalnya boleh mengucapkan do dalam hati. Lalu nanti sesekali cek napasnya terasa atau tidak. Kalau napasnya terasa, kembali ke napas. Tapi kalau napasnya masih tidak terasa, kembali ke pengucapan Buddha. Lalu semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi pengucapan kata-kata ini hanya darurat saja. Hanya pada saat napas tidak terasa. Kemudian pada saat kita menyadari sentuhan napas, pasti ada melamun. Nah, kita segera menyadari lamunan yang terjadi, lalu kembali lagi ke napas. Melamun lagi, kembali lagi. Melamun lagi, kembali lagi. Kemudian pada saat melakukan meditasi duduk, kita juga pasti akan mengalami ngantuk. Umumnya begitu, terutama setelah makan pagi atau makan siang. Saya tidak tahu di jadwal ada jadwal istirahat siang atau tidak. Ada
Kalau ada jadwal istirahat siang, harusnya siang hari tidak begitu ngantuk, mungkin hanya pagi saja. Nah, kalau ngantuk, apa yang kita lakukan? Mungkin kalian mempunyai pengalaman membaca buku, lalu kalian ngantuk. Kalau kalian sudah ngantuk, lalu mau lanjut baca, apa yang kalian lakukan? Biasanya kalian diam. Matanya yang sudah sangat berat, ya, lalu kalian diam. Tujuannya apa? Tujuannya supaya huruf-huruf yang terlepas dari pandangan kalian, atau huruf-hurufnya itu sudah mulai kabur, itu kalian membuat jelas kembali atau menangkap kembali yang objek huruf itu. Begitu juga napas. Waktu kita ngantuk, ya, udah napasnya terasa seolah-olah tidak ada atau sangat halus, maka kalian perlu memperkuat persepsi terhadap napas itu atau memperkuat kesadaran terhadap napas. Jadi hari-hari kalau kalian merasa pada saat sedang meditasi terasa sangat damai, napasnya terasa seolah-olah tidak ada, itu 90% itu adalah ngantuk. Dan itu 90% ngantuk. Nah, jadi kalian coba memperkuat persepsi terhadap napas. Kalau kalian sudah mencoba untuk melakukan itu, tapi tetap ngantuk, daripada tertidur terus, meditasi tertidur, coba buka mata, lalu memang pada saat buka mata gangguannya lebih banyak. Dari sudut mata kelihatan sedikit gerakan saja, itu kita sudah melihat apa yang terjadi. Tapi itu untuk darurat. Lalu kalau misalnya kurang cocok dengan buka mata, boleh saja sambil berdiri, meditasi sambil berdiri. Cuma kalau berdiri juga akan lebih bagus kalau matanya ditutup. Kalau matanya ditutup, tumbang juga. Jadi oleh karena itu, kalau misalnya kita mau melakukan meditasi sambil berdiri, terutama pada saat ngantuk, boleh saja, ya. Ini waktu berdiri badannya agak menyentuh dinding, tapi bukan sandar pada dinding, menyentuh dinding. Tujuannya apa? Tujuannya itu begitu kita mau tumbang, kita bisa langsung memegang dindingnya, jadi tidak sampai tumbang. Kalau sudah mencoba melakukan berbagai cara tapi tetap ngantuk, sudah lakukan meditasi jalan. Di jadwal ditulis bahwa meditasi duduk 1 jam, meditasi jalan 1 jam. Susunan jadwal seperti itu sebetulnya tidak akan. Jadi kalau kalian hanya tahan duduk setengah jam, kalian hanya tahan duduk 40 menit, boleh saja. Duduknya hanya 30 menit, hanya 40 menit, atau bahkan hanya 20 menit. Setelah itu, lakukan meditasi jalan. Tapi usahakan meditasi jalannya itu tetap dilakukan selama 1 jam. Nah, itu tentang meditasi duduk. Kemudian pada saat melakukan meditasi duduk juga biasanya itu kalian akan mengalami sakit, terutama sakit di kaki. Nah, kalau terjadi sakit di kaki, jangan langsung mengubah posisi. Coba tahan dulu, ya, tidak mengubah posisi dulu. Biasanya itu kalau sakitnya baru mulai,
itu kita bisa perhatian ke napas. Tapi nanti sampai satu saat sakitnya itu sudah sedemikian beratnya sehingga perhatian kita itu selalu tertuju ke tempat yang sakit. Usahakan pada saat itu tidak memperhatikan tempat yang sakit, tapi yang kalian perhatikan apa yang terjadi pada batin. Pada saat itu hal pertama yang kalian perhatikan adalah kalian menerima sakit ini atau tidak, menerima atau menolak sakit ini. Kalau kalian menolak sakit ini, usahakan menerima pasrah terhadap sakit ini. Karena kalian makin menolak, makin sakit. Nah, jadi pertama-tama yang perlu dicek adalah saya pasrah tidak terhadap sakit ini. Setelah itu kalau muncul keinginan untuk mengubah posisi, kalian mengamati keinginan-keinginan yang muncul untuk mengubah posisi ini. Jadi untuk sementara tidak memperhatikan napas, tapi yang kalian amati adalah keinginan untuk mengubah posisi. Karena pada saat itu keinginannya sangat kuat dan datangnya itu bergelombang, datang terus. Dia amati saya dan lagi keinginan itu. Lalu ya, di samping itu boleh juga kalian mengamati penderitaan yang ada dalam batin. Duka itu ada dua macam, duka secara fisik dan duka secara batin. Pada saat itu kalian jangan memperhatikan duka secara fisik, tapi yang kalian perhatikan adalah duka secara batin. Jadi pada saat itu ya boleh kalian merasakan perasaan menderita yang ada dalam batin ini. Datangnya juga bergelombang biasanya. Tidak sedikit. Jadi untuk sementara pada saat itu sakitnya itu sangat hebat, dan kalian tetap tidak mengubah posisi, tidak memperhatikan tempat yang sakit, juga tidak memperhatikan nafas, tapi yang kalian perhatikan adalah perasaan menderita yang ada di batin. Hayati perasaan menderita itu. Kalau misalnya sakitnya itu sudah tak tertahankan lagi, sakitnya tak tertahankan lagi, ya mudah boleh mengubah posisi. Ya, boleh digeser sedikit kakinya. Nah, biasanya itu sudah agak mereda sakitnya, lanjut lagi meditasi. Mungkin tidak lama kemudian sakit lagi. Kalian ulangi lagi prosesnya, yaitu perhatikan pasrah atau tidak, mengamati keinginan, mengamati perasaan menderita. Nanti sakitnya sangat hebat lagi, tidak tahan lagi, ubah lagi posisi. Sampai suatu saat betul-betul kalian sudah tidak tahan lagi, ya sudah lakukan bangkit, lakukan meditasi jalan. Ya, itu kira-kira tentang meditasi jalan. Sampai sejauh ini ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Nah, sekarang tentang meditasi jalan. Waktu kita melakukan meditasi jalan, kita jalannya dengan kecepatan biasa. Kemudian biasanya itu ya badannya tegak, tidak tunduk. Kemudian kepala juga tidak tunduk, kepala tetap tegak. Coba mata memandang serong ke bawah, ke lantai, tapi bukan menatap lantai. Mata hanya melihat sekilas lantainya. Kemudian tangannya biasanya ditaruh di depan. Kemudian kita jalankan dengan kecepatan biasa. Apa yang diperhatikan? Yang diperhatikan adalah sentuhan telapak kaki.
Kalau tadi meditasi dulu sentuhan, lalu kalau meditasi jalan yang disadari adalah sentuhan terakhir. Sama juga di napas. Di napas kita tidak perhatikan apakah itu sentuhan yang terjadi di mana atau di titik mana. Begitu juga waktu meditasi jalan. Kita tidak memperhatikan, kita tidak khusus memperhatikan sentuhannya terjadi di mana. Kita hanya tahu ada sentuhan saja. Tapi kalau kebetulan mengetahui sentuhan itu terjadi di mana, tidak apa-apa. Ya, jadi kita hanya tahu ada sentuhan atau tidak. Kita memperhatikan sentuhannya saja. Lalu tentu saja pada saat kita jalan juga pasti juga melamun. Nah, pada saat melamun segera disadari. Lalu kembali lagi menyadari sentuhan terakhir. Melamun itu bisa juga termasuk omong-omong dalam hati. Omong-omong dalam hati. Ya. Itu termasuk melamun. Ya. Jadi usahakan melakukan meditasi jalan itu tanpa alas kaki. Tanpa alas kaki. Kemudian dilakukan selama 1 jam. Ya, itu tentang meditasi jalan. Supaya tidak mengganggu yang lainnya, usahakan lakukan meditasi di luar, tidak di dalam ruangan ini. Ya, saya pikir cukup tempat dan persiapannya tidak terlalu banyak. Saya pikir ya, itu tentang meditasi jalan. Sampai sejauh ini ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada. Nah, sekarang meditasi dalam aktivitas sehari-hari, misalnya makan, buka pintu, mandi, minum, sikat gigi. Saya nggak tahu, sini cuci piring sendiri, ya, cuci piring sendiri, cuci piring. Nah, kalau dalam aktivitas sehari-hari, ya sama seperti meditasi duduk, meditasi jalan. Kita memperhatikan jasmani atau batin. Kalau duduk, kita memperhatikan jasmani dengan memperhatikan napas. Tuhan napas itu jasmani. Lalu meditasi duduk, kita mengamati batin. Pada saat muncul sakit, kita menyadari keinginan yang muncul, kita menyadari perasaan menderita, itu mengamati batin. Lalu kita juga menyadari lamunan yang muncul, itu mengamati batin. Lalu waktu meditasi jalan, pada saat menyadari sentuhan telapak kaki, itu menyadari jasmani. Lalu waktu jalan kita juga menyadari lamunan yang muncul, itu menyadari batin. Lalu waktu aktivitas sehari-hari, ya, untuk menyadari batin ada 2 hal. Untuk menyadari jasmani ada 2 hal, yaitu sentuhan atau gerakan. Misalnya waktu makan, ya, pegang sendok, sentuhan tangan dengan sendok, lalu mengambil makanan, gerakan tangan ini, gerakan ini, ya, kita juga sadari, itu juga termasuk memperhatikan jasmani. Lalu makanan masuk ke mulut, sentuhan makanan dengan mulut, lalu waktu kita mengunyah, gerakan-gerakan itu disadari, itu juga jasmani. Lalu sentuhan makanan dengan lidah, gerakan lidah, itu juga mengamati jasmani. Kita mengamati jasmani. Lalu pada saat makan pasti kita tidak melamun, ngomong-ngomong dalam hati, kasih komentar. Itu menyadari batin. Begitu juga cuci piring.
cuci piring, sentuhan tangan dengan piring, menyadari gerakan tangan, kemudian menyadari sentuhan air dengan tangan. Ya, banyak hal yang bisa kita sadari. Ya, itu kira-kira yang tentang meditasi dalam aktivitas sehari-hari. Kita buka pintu, saya intinya mengadakan pintu, kita menyadari tenaga yang kita kerahkan untuk membongkar gagang pintu. Kita naik tangga, tenaga yang kita kerahkan mengangkat tubuh kita untuk naik tangga, itu semua disadari. Oh ya, kalau mungkin jalan kaki dari ruangan ini ke ruangan yang lain, ya boleh saja pakai alas kaki. Tapi khusus untuk melakukan meditasi jalan, ya, misalnya di tempat yang bersih, ya, diusahakan tidak pakai alas kaki. Tapi kalau misalnya tidak ada tempat lagi yang bersih untuk melakukan meditasi jalan, jadi boleh saja jalan di luar, ya, tapi pakai alas kaki. Tapi kalau pakai alas kaki, yang disadari bukan sentuhan, tapi gerakan kaki. Gerakan kaki. Ya, itu tentang meditasi dalam aktivitas sehari-hari. Ada lagi tanya? Ya, kalau tidak ada, mungkin cukup saja. Sekian penjelasan dari saya. Ya, tadi dikatakan jadwal meditasi duduk, meditasi jalan itu tidak kaku. Tapi yang pasti yang harus ditaati adalah jam 4 sudah mulai meditasi kita. Terserah mau langsung meditasi duduk atau boleh meditasi jalan. Kemudian yang jadwal yang tetap harus diikuti adalah 6:30 sudah harus kumpul di sini untuk minta sila. Lalu jam 7 dan pagi, jam 7 dan makan pagi, lalu jam 11 makan siang, lalu jam 12 kalau mau istirahat, lalu jam 7 malam lalu kumpul di sini untuk wawancara atau tanya jawab. Di jadwal ditulis jangan tak minum-minum, itu juga fleksibel. Kalau misalnya ada yang merasa kalau sudah terlalu sore agak dingin, kalau mandi boleh saja siang hari jam 10 mandi, jam 12 mandi boleh saja. Ya, itu kira-kira tentang jadwal. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir sampai di sini saja dulu penjelasan